Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Saudara Ramadhani, dan Rizky Ramadan. Kami akan menjelaskan tentang ODO modul finance. Ya, ini adalah pengertian dari finance. Finance adalah suatu serangkaian tindakan yang terorganisir dalam pengolahan sumber dana atau keuangan. Dari pengertian tersebut, staf finance bertanggung jawab terhadap segala aktivitas keuangan, baik dari pengolahan atau penerimaan atau transaksi pencatatan dan laporan. Ini berupa finance APPS-nya ada accounting dan invoicing. Accounting adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisa terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Accounting dan finance di ODO adalah sebuah modul yang dapat menangani semua proses akuntansi yang berupa pencatatan, analisa maupun perorganisasian pengolahan sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Invoicing atau faktur merupakan sebuah dokumen wajib yang dimiliki oleh setiap badan usaha kena pajak dan digunakan sebagai bukti dari transaksi pembelian yang berisi item dan jumlah pembayaran yang harus dibayar. Auto invoicing ini juga memungkinkan kita untuk melihat segala data transaksi yang ada yang biasanya termasuk dalam accounting. Kita bisa melihat draft invoice yang sudah lunas maupun invoice yang belum lunas. Selain itu, kita juga bisa menghubungkan akun bank kita untuk mendata setiap transaksi yang masuk. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa data yang akurat merupakan sebuah aset yang berharga untuk kita. Lewat ODO invoicing, kita bisa mendata setiap penjualan yang terjadi. Kita bisa mengatur data yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dianalisa lebih lanjut. Proses pembayaran dimulai setelah pelanggan setuju dengan tagihan, dengan barang dan harga yang tertera lewat ODO. Setiap dengan mudah diubah menjadi dengan hanya memerlukan satu klik saja. Segala hal yang lancar dalam proses suatu bisnis tentu saja akan membuat kita mendapatkan bayaran lebih cepat pula. Dalam dunia yang sudah serba cepat dan online, proses pembayaran pun lebih dipercepat dan dipermudah lagi. Oleh itu mengcover hal ini dengan terhubung melalui beberapa perusahaan penyedia jasa transaksi, sebut saja PayPal dan sebagainya, dan memungkinkan masih ada bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya simulasinya akan dilanjutkan oleh Rizky Ramadan. Baik, di sini saya akan mensimulasikan skenario dari modul finance atau akuntansi. Di sini misalkan ada customer yang ingin membeli produk kita, lalu kita membuat kontak dari customernya. Di sini udah ada kontak dari customer kita yang sudah membeli produk kita. Lalu kita buat, misalkan dari perusahaan ingin membeli produk kita, yang perusahaannya kita coba Armor. Nah, di sini udah ada alamatnya dan nomor telepon. Lalu kita simpan. Lalu kita membuat faktur dari customer ingin membeli, misalkan ingin membeli produk kita, lalu buat fakturnya. Lalu nama pelanggan yang tadi, Armor. Lalu tanggal fakturnya hari ini, batas waktunya membayar 15 hari. Lalu produk-produk yang ingin membeli produk kita yaitu misalkan t-shirt, satu lagi misalkan
Ini udah ada label, rekening, dan kuantitinya. Misalkan dia membeli satu lusin yaitu 12 piece, dan ini juga satu lusin 12 piece. Di sini udah harga satuan, harganya satu piece itu 500.000 dan pajaknya 10%, sama seperti yang ini. Di sini ada jumlah sebelum pajaknya 12 juta dan pajaknya itu kan 10% jadi 1,2, jadi totalnya 13.200.000. Lalu kita simpan. Nah, ini udah faktur, kita cross check lagi pelanggannya. Nama perusahaan Under Armour dan batas waktu 15 hari, tanggal fakturnya dan produk-produknya. Totalnya sama 13.200.000. Lalu kita konfirmasi. Lalu kita kirim fakturnya ke customer perusahaan. Nah, di sini kita mengirim email invoice-nya. Nah, di sini udah ada lampirannya. Di sini udah ada otomatis dia akan mau pembayaran. Ini ada 13.200.000. Kita send. Kita preview dari faktur kita ke customer perusahaannya yang harus dibayar. Nah, di sini invoice-nya, tanggal faktur, ada deskripsinya, jatuh tempo, dan yang harus dibayar totalnya 13.200.000. Fakturnya kita balik lagi ke invoice. Misalkan nanti perusahaan customer kita ingin sudah membayar, kita harus membuat invoice lagi yang sudah bayar. Nah, di sini ada pembuat pembayaran, bank, pembayarannya, kita klik payment. Nah, di sini sudah kita mengkonfirmasi kalau customer itu sudah membayar. Nah, di sini ada notifikasi payment status, bonus jadi in payment. Kita send lagi. Kalau misalkan dia sudah bayar, kita membuat invoice lagi. Nah, di sini kita ngirim invoice itu lewat email lagi. Nah, di sini sudah ada otomatis dia akan sudah ada pembayarannya 13.200.000 dari perusahaan kelompok 3 ini. Terus ini invoice is already paid, berarti dia sudah membayar. Kita send print. Nah, kita review lagi invoice-nya itu. Nah, ini invoice yang sudah customer perusahaan itu sudah bayar, itu benar kan? Deskripsinya, tanggal faktur, jatuh temponya, dan pembayarannya. Ini total 13.200.000 dibayar pada tanggal 28 bulan 12 2020, yaitu senilai 13.200.000 dan belum bayar sekarang jadi 0 karena sudah bayar. Kita balik lagi. Lalu kita akan melihat jurnal-jurnal dari akuntansi. Ini
dari sebelum-sebelumnya. Ini udah ada Nike, Under Armour, Coach, BMW, Adidas, dan lain-lain. Dan sekarang saya akan simulasikan pembelian produk dari vendor. Itu modul vendor bill. Nah, di sini misalkan saya udah ada record pembelian dari vendor. Misalkan kita membeli dari vendor itu, misalkan kita tulis dulu kontak vendornya, kita buat, misalkan perusahaannya ada Armour. Nah, di sini udah otomatis ada partnya ataupun link status web, kita simpan aja langsung. Kita keluar. Nah, sekarang udah ke add Under Armour. Lalu kita akan order pembelian dari vendor. Kita buat. Ini pemasoknya yang tadi Under Armour. Akan kita beli produk baju Under Armour volume 1. Nah, di sini dari deskripsi dan kuantitinya kita misalkan membeli 2 lusin baju. Satuannya, satu piece-nya itu bisa harganya misalkan 250.000. Dan pajak 10%. Nah, di sini subtotalnya 6 juta. Jumlah sebelum pajak itu 6 juta, pajaknya 600.000. Dan totalnya 6.600.000. Kita kirim ke alamat vendor itu lewat email. Baik. Ini kita membeli produk dia. Kita kirim. Misalkan dari perusahaan customer kita itu sudah mengkonfirmasi dan dia balik lagi untuk konfirmasi kita konfirmasi order. Lalu ini ordernya, kita terima produk. Nah, di sini udah ada surat jalan. Ya, surat jalan terus validasi. Nah, kita terapkan. Nah, di sini udah ada surat jalannya. Kita cetak. Nah, ini dari slip-nya. Surat jalan. Lalu kita balik lagi ke ujungnya. Kita ke order, permintaan penawaran. Nah, di sini sudah ada. Kita membeli produk tadi Under Armour. Nah, kita create bill. Nah, sini draftnya. Jumlah pajak 6 juta, kita cross check lagi. Masuknya Under Armour. Nah, kita konfirmasi. Tagihan ini, invoice tagihan belum dibayar 6.600.000. Kita buat pembayaran. Untuk membayar ke vendor kita itu. Kita lewat bank, jurnalnya jumlahnya 6.600.000, tanggal pembayaran 28/12/2020. Kita klik payment. Nah, ini kita sudah melunasi tagihan tadi. Jumlahnya 6.600.000 dibayar pada hari ini. 6.600.000 dan belum dibayarnya jadi 0 karena kita sudah bayar. Lalu kita review lagi fakturnya ke invoice. Ini tagihan kita yang masuk. Ini deskripsinya, totalnya 6.600.000 sudah dibayar
6.600.000 sama. Kita balik lagi ke audionya, kita ke akuntansi, modul akuntansi. Ini sudah masuk pembelian kita tadi. Nah, ini tagihan tadi 6.600.000 sudah masuk kita, dan barangnya sudah, misalkan sudah datang. Lalu ini track record kita pembelian dari produk-produk vendor kita ini. Lalu jurnal lainnya ada jurnal penjualan. Ini jurnal tentang kita customer yang sudah membeli produk-produk kita. Ini ada Nike, Under Armour, Coach, BMW, Adidas, dan lain-lain. Lalu kita sudah. Ya sudah gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.